Untuk soal yang pertama, pertanyaannya adalah akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa akurasi dan kecepatan adalah dua hal faktor kunci yang sangat penting dalam dunia bisnis untuk kondisi sekarang ataupun yang di masa yang akan datang. Akurasi sendiri adalah konteks pengambilan keputusan merujuk pada tingkat kebenaran atau ketepatan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, akurasi menjadi penting karena kesalahan atau ketidakteraturan dalam informasi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan negatif yang berujung pada kemunduran pada suatu perusahaan. Contohnya, pengaplikasian akurasi dalam analisis data, prediksi pasar, atau penilaian resiko. Contohnya, pada perusahaan PT JNT akan memperluas strategi pasarnya ke luar negeri, sehingga sebelum merancang itu semua harus diadakan analisis pasar karena ada beberapa perbedaan antara Indonesia dan luar negeri, yaitu perbedaan pada budaya ataupun kebiasaannya. Selanjutnya, kecepatan merujuk pada kemampuan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat dalam waktu yang singkat. Di era digital ini, kecepatan menjadi faktor krusial dalam bisnis karena perubahan teknologi dan persaingan yang sangat cepat. Perusahaan yang dapat mengambil keputusan dengan cepat memiliki keunggulan kompetitif dalam merangkap peluang pasar atau mengatasi tantangan yang muncul. Contohnya, pada beberapa pabrik pada saat pandemi harus menentukan keputusan yang sangat cepat, langkah apa yang harus diambil untuk kedepannya, apakah mau meliburkan karyawannya, apakah masih harus tetap bekerja. Kemudian pertanyaan nomor 2, beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang pemasaran, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan data-data yang valid dan akurat. Berikut adalah contoh penjelasan lebih lanjutnya. Contohnya, analisis data dan segmentasi pelanggan. Dalam strategi pemasaran, penting untuk memahami pelanggan secara mendalam dan mengidentifikasi segmen yang tepat untuk targeting. Dalam pengambilan keputusan terkait segmentasi pelanggan, bias dapat muncul jika keputusannya didasari pada unsur dan pengalaman subjektif. Namun, dengan menggunakan teknologi dan analisis data yang canggih, perusahaan dapat mengurangi bias dan mengambil keputusan yang lebih objektif. Dari pemasaran terdapat 3 penggunaan teknologi dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Perusahaan dapat menggunakan berbagai teknologi seperti survei online, analisis pada media sosial, dan pengumpulan data performa untuk mengumpulkan data pelanggan secara luas dan mendalam. Kemudian yang kedua ada analisis data. Dengan bantuan teknik analisis data seperti data miring, machine learning, atau dan lain-lain, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan secara menyeluruh. Teknologi dapat membantu mengidentifikasi pola, tren, korelasi yang mungkin tidak terlihat secara manual. Kemudian ada personalisasi pemasaran. Untuk pemasaran yang lebih efektif itu harus adanya personalisasi yang mendalam pada setiap target pasarnya. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk menerapkan personalisasi pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan algoritma dan didukung oleh teknologi. Perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan dan pesan yang sesuai berdasarkan data pelanggan. Ini mengurangi bias dan meningkatkan keefektivitasan pada upaya pemasaran. Tentu saja ada beberapa dampak penggunaan teknologi dalam pengurangan bias ini. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih objektif dengan mengandalkan data dan analisis yang diperoleh melalui teknologi. Keputusan pemasaran dapat didasarkan
berdasarkan pada fakta dan angka yang lebih objektif daripada pada preferensi subjektif individu. Kemudian yang kedua ada identifikasi segmen yang tepat. Karena teknologi membantu mengidentifikasi segmen pelanggan berdasarkan karakteristik masing-masing pelanggan. Kemudian yang ketiga ada pengurangan kesalahan dan resiko. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat tentunya, perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan dan menilai pelanggan atau mengambil keputusan pemasaran yang beresiko. Pertanyaan nomor 3, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk. Diferensi produk, sebutkan produk yang akan dikembangkan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan A. 5 alternatif produk hasil pengembangan, yang B. 5 kriteria, kemudian yang C. pembobotan kriteria. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Jawaban nomor 3, proses pengambilan keputusan terperinci dan urut terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk. Diferensiasi dapat mengacu pada teori pengambil keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi keputusan pasar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar dan permintaan pasar yang belum terpenuhi, karena ini merupakan titik awal untuk melangkah dan menciptakan suatu produk. Kemudian yang kedua, menentukan alternatif produk. Selanjutnya kita dapat menentukan alternatif produk yang dapat dikembangkan. Berikut 5 alternatif produk yang mungkin. Yang A, smart door lock, sistem kunci pintu pintar yang menggunakan autentikasi digital dan fitur keamanan canggih. Kemudian yang B, smart full face kamera pengawas pintar dengan menggunakan deteksi gerakan perekam video berkualitas tinggi dan integrasi dengan aplikasi seluler. Kemudian yang C, smart home alarm system, sistem alarm pintu yang mengintegrasikan sensor pintar untuk mendeteksi intrusi, kebakaran dan bahaya lainnya. Kemudian ada smart thermostat pintar yang mengatur suhu secara otomatis berdasarkan preferensi penggunaan dan kondisi lingkungan. Kemudian yang terakhir, smart energy management system, sistem manajemen energi pintar yang memantau dan mengatur penggunaan energi di rumah secara efisien. Yang ketiga ada penentuan kriteria. Setelah menentukan alternatif produk tersebut, kita harus menentukan kriteria apa yang akan diambil yang digunakan untuk mengevaluasi. Berikut ada 5 karakter yang dapat digunakan. Yang pertama ada keandalan. Seberapa andal dan stabil produk dalam melindungi rumah dan data pengguna. Kemudian yang kedua ada keamanan. Tingkat keamanan produk dalam melindungi rumah dan data pengguna. Kemudian ada ketersediaan produk di pasar dan kemudahan untuk memperolehnya. Kemudian inovasi, tingkat inovasi teknik dan fitur ditawarkan oleh produk. Kemudian yang E ada harga produk dan nilai yang diberikan dalam kaitannya dengan fitur dan kualitas. Kemudian tab yang keempat adalah pembobotan kriteria. Setelah menentukan kriteria, langkah selanjutnya adalah pembobotan pada masing-masing kriteria. Pembobotan kriteria berguna untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dan masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Contoh pembobotan kriteria yang pertama ada keandalan. Menentukan keandalan sebagai faktor yang cukup penting mengingat keberhasilan keandalan produk yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian ada keamanannya 0,2. Keamanan menjadi faktor penting karena melibatkan privasi dan melindungi terhadap ancaman dari luar. Kemudian ada ketersediaan dengan bobot 0,15. Ketersediaan produk di pasar menjadi faktor yang penting untuk memastikan kemudian akses bagi konsumen memperoleh produk tersebut. Kemudian ada inovasi dengan bobot 0,25. Inovasi menjadi faktor yang penting karena produk yang inovatif memiliki daya tarik lebih besar bagi konsumen. Kemudian
ada harga dengan bobot 0,1. Harga menjadi faktor penting dalam menentukan nilai yang diberikan oleh produk dan mempengaruhi daya beli konsumen. Pembobotan ini bersifat subjektif dan dapat disesuaikan berdasarkan konteks dan preferensi pengambilan keputusan. Kemudian tahap yang kelima adalah simulasi dan analisis decision metric. Decision metric merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.